4 dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Sarah. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul ya hari ini untuk dalam rangka sosialisasi aktivasi single sign-on dan layanan IT di Direktorat Pusat Teknologi Informasi. Perkenalkan, saya Mestiawati, perwakilan dari Direktorat Pusat Teknologi Informasi Telkom University, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua mahasiswa baru Telkom University Purwokerto yang untuk jadwal sesi hari ini ya, yang dapat meluangkan waktu untuk hadir pada acara ini. Serta kami juga mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada semua mahasiswa Telkom University Purwokerto di Telkom University. Acara ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan bagaimana cara aktivasi single sign-on. Jadi di mana nanti adik-adik mempunyai satu akun yang dapat digunakan untuk mengakses layanan IT yang diberikan oleh Telkom University. Jadi misalnya nanti seperti akses terkait ke aplikasi ya, ada yang namanya Igrasias, kemudian mungkin nanti ada MyTelU Mobile, portal 1 Telyu gitu. Juga nanti adik-adik juga akan diberi akses terkait lisensi untuk ke Microsoft 365. Serta mungkin nanti ada buat koneksi ya kalau nantinya akan melakukan perkuliahan, tapi memang pada saat ini mungkin baru di area tertentu gitu ya. Dan juga nanti akan disampaikan secara lebih rinci oleh teman-teman dari Service Desk, yaitu yang akan diwakili oleh Mbak Risma dan Mbak Dia. Kami juga ingin mengucapkan maaf ya bila tadi terjadi kekurangan selama berjalannya acara ini atau ya hal-hal yang sekiranya kurang berkenan. Mungkin itu sedikit sambutan yang dapat kami sampaikan. Semoga ada hikmah dari acara sosialisasi ini dan diharapkan adik-adik langsung mengimplementasikan gitu ya semua yang nanti dijelaskan oleh tim Service Desk sehingga nanti adik-adik dapat mempunyai akun SSO yang dapat mengakses semua layanan IT yang ada di Telkom University. Demikian sambutan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Maya atas sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi User Education SSO dan layanan TI. Kepada teman-teman harap disimak supaya perjalanan aktivasi bisa dilancarkan ya. Kepada rekan-rekan saya dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih untuk kesempatannya. Mohon izin memperkenalkan diri sekali lagi ya teman-teman. Di sini saya Risma yang akan memandu sesi User Education dan aktivasi SSO dan layanan TI untuk mahasiswa baru Telkom University Purwokerto pagi hari ini ya, tahun ajaran 2024-2025. Sebelumnya, mohon izin saya sampaikan terlebih dahulu untuk teman-teman menyimak sosialisasi ini. Dikarenakan ini tahapannya akan agak sedikit panjang ya teman-teman. Jadi apabila nanti ada pertanyaan, silahkan bisa disampaikan pada kolom chat atau nanti pada sesi awal ini akan ada jeda sebentar ya di setiap sesinya. Jadi silahkan nanti bisa dimanfaatkan untuk bertanya. Dan supaya sesinya tetap kondusif untuk teman-teman yang akan bertanya nanti, silahkan buat yang mau secara langsung bertanyanya untuk on mic, mohon untuk raise hand terlebih dahulu dengan fitur yang tersedia di Microsoft Teams-nya. Jadi nanti akan saya sebut namanya untuk yang bisa bertanya terlebih dahulu sesuai urutan raise hand. Oke, kita mulai aja ya teman-teman. Jadi di sini yang pertama kita akan mengenalkan perihal SSO atau Single Sign-On. Nah, Single Sign-On di sini merupakan sistem autentikasi yang memungkinkan pengguna mengakses beberapa aplikasi menggunakan username dan password yang sama.
Jadi mungkin di sini teman-teman nih masih pada belum terlalu familiar ya terkait SSO ini. Jadi nanti teman-teman ini hanya punya satu akun, yaitu username dan password yang bisa digunakan ke login berbagai aplikasi. Di antaranya yang bisa digunakan buat login itu adalah satu framework, Igrasias, Microsoft Education atau Microsoft 365, ada juga Teleconnect mungkin ya nanti selanjutnya buat jaringan WiFi, lalu juga ada MyTelu Mobile serta ada Blog Student. Dan nanti ini akan kita paparkan semuanya satu persatu gitu ya, silahkan nanti disimak hingga akhir. Dan buat yang pertama, sebelum teman-teman bisa mengakses seluruh layanan yang tadi ya, teman-teman silahkan untuk melakukan aktivasi SSO terlebih dahulu atau pembuatan akunnya gitu. Jadi sekarang teman-teman diarahkan untuk membuat akun yang akan digunakan selama teman-teman nanti menjadi mahasiswa Telkom University. Nah, buat cara pembuatannya gimana? Dan sebelumnya teman-teman kami sangat menyarankan untuk aktivasi ini dilakukan melalui laptop atau PC ya, supaya nanti lebih mudah buat aksesibilitasnya. Jadi, silahkan nanti di laptopnya teman-teman akses website 1.telkomuniversity.ac.id. Nanti tampilannya seperti di layar ya teman-teman. Silahkan nanti pada bagian kanan bawah ada tulisan buat akun SSO. Silahkan nanti diklik. Setelah itu nanti akan ada tampilan seperti ini ya. Ini adalah halaman pertama yaitu untuk verifikasi NIK atau nomor induk kependudukan. Mohon menjadi perhatian teman-teman, NIK ini adalah sama dengan nomor yang ada tertera di KTP teman-teman. Jadi yang dimasukkan itu bukan NIM atau nomor induk mahasiswa, bukan nomor registrasi atau nomor lainnya, melainkan adalah NIK atau nomor induk kependudukan ya, sesuai dengan nomor KTP teman-teman sekalian. Jadi silahkan nanti teman-teman pilih di sini aktivasinya sebagai mahasiswa. Lalu juga silahkan nanti masukkan nomor induk kependudukannya. Biasanya ada 16 digit ya teman-teman. Silahkan nanti diisikan. Lalu jika sudah dipastikan yang dimasukkan adalah NIK sesuai dengan nomor KTP-nya, silahkan nanti klik button verifikasi. Nah, nanti setelah ini teman-teman akan menerima kode OTP atau kode keamanan yang akan dikirimkan ke email pribadi masing-masing. Dan email yang akan menerima ini sudah kami tampilkan juga ya. Di sini ada email yang kami kirimkan tertera di halaman kode keamanan. Nanti silahkan dicek email yang tertera. Nanti ada kurang lebih tampilannya seperti yang di sebelah kiri ya teman-teman. Di sini ada SSO registration. Nanti akan ada kode 6 digit. Silahkan teman-teman ambil kode tersebut lalu silahkan masukkan di kode kolom kode OTP ini. Apabila nanti teman-teman misalkan, oh kak saya nggak nerima kodenya nih di emailnya, silahkan teman-teman nanti ditunggu dulu aja 15 menit. Kalau masih belum ada silahkan dikirim ulang lagi. Dan pastikan untuk emailnya udah sesuai. Jikalau nanti misalkan emailnya ini ada ketidaksesuaian, silahkan teman-teman nanti isi form kendala yang akan kami sampaikan di kolom chat ya. Seperti itu. Jika sudah dimasukkan kode OTP-nya, silahkan teman-teman klik konfirmasi. Nah, di sini teman-teman akan diarahkan untuk membuat kata sandi. Untuk tahapan yang ketiga adalah pembuatan kata sandi. Di sini juga teman-teman harap diperhatikan ada berbagai informasi yang bisa teman-teman lihat. Ada nama lengkap teman-teman, ada nomor induk mahasiswa atau NIM, juga ada nama pengguna. Dan nama pengguna ini teman-teman silahkan nanti untuk bisa disimpan, diingat-ingat karena nanti ini akan digunakan seterusnya selama teman-teman jadi mahasiswa. Jadi untuk username ini atau nama pengguna ini adalah username yang digeneratkan dari sistem. Jadi username ini tidak dapat diubah ya teman-teman. Dan kami sudah membuatnya sesuai dengan nama teman-teman masing-masing. Silahkan nanti teman-teman bikin kata sandi sesuai dengan kriteria yang tersedia, di antaranya untuk jumlah karakter antara 8 hingga 12, juga nanti ada kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga karakter. Jika nanti teman-teman misalkan ketika buat kata sandi nih, oh nggak bisa next nih, boleh teman-teman dicoba kombinasi yang lain, dikurangin jumlah karakternya gitu ya, selama masih dalam rentang yang kami sediakan silahkan dicoba dulu aja. Jika sudah dibuat kata sandinya silahkan teman-teman klik simpan.
Nah, di sini teman-teman akan di layarnya akan menampilkan halaman ketentuan. Silahkan nanti teman-teman di sini dibaca, dipahami ya untuk seluruh ketentuan yang berlaku di Telkom University. Nanti teman-teman scroll sampai paling bawah, nanti akan ada kolom centang yang perlu teman-teman checklist, yang mana bacaannya adalah saya telah membaca dan menyetujui ketentuan yang berlaku. Silakan nanti di checklist hingga berwarna hijau, lalu silakan jika sudah di checklist, klik button simpan. Nah, berikut ini adalah tampilan apabila teman-teman semuanya berhasil melakukan aktivasi SSO atau pembuatan akun SSO. Nah, di sini teman-teman ada nama lengkap teman-teman ya, juga ada email dan ada username. Harap teman-teman perhatikan untuk email dan username ini berbeda ya. Untuk email adalah kombinasi dari username ditambah dengan domain email. Domain email adalah @student.telkomuniversity.ac.id. Jadi misalkan email username teman-teman misalkan saya Risma Nur gitu ya, itu username saya Risma Nur. Lalu untuk emailnya adalah rismanur@student.telkomuniversity.ac.id. Untuk email ini akan teman-teman gunakan untuk login ke email atau Outlook, juga login ke Microsoft 365, login Tali1 dan juga login Office gitu ya. Lalu untuk username aja, teman-teman nanti ini bisa digunakan buat login ke Igrasias, ke Telio Connect, dan juga ke aplikasi My Telio Mobile. Jadi silahkan teman-teman dibedakan ya antara username dan email, karena ini sebelumnya sering terjadi ketukar gitu ya. Jadi silahkan teman-teman bisa dipelajari perbedaan antara username dan juga email kayak gitu. Dan teman-teman di sini mohon menjadi perhatian juga apabila ketika tadi ada tahapan aktivasi yang mungkin gagal nih, terus tiba-tiba kok nggak bisa di next, kok halamannya ini no respon gitu ya, teman-teman silahkan dicoba diantaranya clear cache browsernya, teman-teman clear cache browser yang pertama, jika masih nggak bisa, masih error gitu ya, silahkan teman-teman dicoba untuk akses di browser lain atau di browser mode private atau incognito. Itu merupakan langkah awal jika teman-teman mengalami kendala teknis ya. Namun apabila hal tersebut sudah dilakukan dan masih terjadi kendala yang sama, silakan teman-teman nanti bisa mengisi form kendala yang dibagikan di kolom chat. Seperti itu. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, kita ada jeda sebentar ya buat yang mau bertanya perihal aktivasi SSO. Oke, untuk pertanyaan ini kita batasi untuk 5 menit ya, teman-teman. Oke, di sini izin saya sebut dulu ya, udah ada yang raise hand juga. Oke, di sini untuk raise hand pertama ada dari Kak Bagus Prayoga. Halo Kak Bagus. Ada yang mau ditanyakan? Oke, izin jika tidak ada respon untuk saya lanjut ya, teman-teman. Selanjutnya ke Kak Fauzan Rafif. Halo Kak Fauzan. Halo Kak, Oke, iya gimana Kak? kan awal saya sudah bikin terlebih dahulu akun SSO-nya. Namun untuk email saya salah. Salahnya itu gimana Kak? Untuk bagian akhir itu ada @.com tapi saya di Igrasiasnya .con Kak, itu gimana cara ngubahnya ya Kak? Oke, oke berarti ada tipe di pengiriman Iya, emailnya ya? iya Oke, Kak. kalau untuk kendala seperti itu nanti kakaknya bisa isi form kendala yang kami bagikan di chat dan mohon nanti dilampirkan di deskripsi kendalanya untuk email yang benarnya seperti apa, Oh, gitu Kak. iya Kak. Terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama Kak. Oke, dilanjut ke Kak Cahya Lintang. Halo Kak Cahya Lintang, ada yang mau ditanyakan? Apa untuk NIK ini saya untuk pas waktu saya verifikasi tidak mau terverifikasi Kak, NIK-nya kenapa? tidak mau terverifikasi terusannya error gitu.
Tulisannya error. Oke, kalau untuk NIK-nya sudah dimasukkan sesuai nomor KTP. Sudah benar, Kak. Oke, kalau udah benar, dicoba buat aktivasinya di browser lain dulu, Kak. Kalau nanti masih nggak bisa, coba clear cache dulu browsernya. Kalau nanti masih nggak bisa menggunakan browser lain atau udah clear cache, udah juga pakai nomor KTP yang benar, nanti silahkan diisi aja form kendalanya buat kami cek di sisi datanya. Mohon dilampirkan juga untuk nomor KTP yang kakaknya masukkan atau di screenshotkan saja halamannya. Siap, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama, Kak. Oke, kita batasi 5 pertanyaan ya. Tadi udah 2, lanjut ke Kak Humaydi Ilyas. Halo, Kak Ilyas. Halo, Kak Ilyas. Apakah ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut aja ke Kak Muzaki. Halo, Kak Muzaki. Buat teman-teman yang mungkin nggak jadi bertanya atau sudah tersolusikan, pertanyaannya boleh dibantu buat raise hand mandiri ya. Turunin tangannya dulu aja. Buat Kak Muzaki, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke Kak Faiz Azahrawinanto. Halo Kak Faiz. Kalau nggak ada juga, kita lanjut ke Kak Haidar. Halo Kak Haidar. Halo Kak. Oke, gimana Kak? Oke, jadi kan tadi saya sebelum Zoom ini kan udah mencoba ya buat login. Udah buat akun SSO-nya. Terus tuh tadi udah sempet sampai disuruh menghubungkan ke Microsoft Word yang 365 gitu. Ya, terus habis itu tuh kayak disuruh masukin email lagi buat kayak biar tambah aman gitu Kak. Mau Iya, install Microsoft? enggak. Tadi saya cuma ngikutin linknya doang. Mm-mm. Cuman ngikutin setelah buat akun tuh terus disuruh kayak sambungin ke Microsoft yang 365 gitu. Iya. Tapi itu bisa Iya. Kak buat login ya? Nggak bisa, nah itu di situ tuh kagak bisa login gitu. Oke, Nggak bisa jadi login kayak bener ya Kak. Kayak mungkin saya juga lupa sama username-nya. oke. Gitu sih. Oke, berarti Terus itu kakaknya buat login ke Microsoft 365 ya? iya. Ada pertanyaan lain Kak sebelum dijawab? Sama username yang akunnya ini Kak, soalnya tadi apakah username-nya itu sama-sama kayak kata sandinya gitu? Oke, jadi izin pertanyaan yang pertama dulu ya Kak ya. Tadi perihal login Microsoft 365. Mungkin nanti lebih jelasnya akan kita jelaskan di sesi tersendiri. Nanti kita bahas juga perihal cara loginnya, juga gimana mengatasi kendala mungkin ya di Microsoft 365. Namun untuk tahapan awalnya kakaknya kalau untuk buat login Microsoft 365 ini, loginnya pakai email. Jadi misalkan tadi Kak Haidar gitu ya, misalkan username ini Haidar Saifa. Nah, nanti loginnya ini adalah haidarsaifa@student.telkomuniversity.ac.id. Lalu dimasukkan passwordnya sesuai yang tadi dibuat pas bikin aktivasi SSO. Jadi, untuk pertanyaan yang kedua tadi, untuk username dan password itu berbeda ya. Jadi, password adalah yang kakaknya buat, kata sandi tadi pas di awal. Kalau username ini adalah yang tertera di layar ini, Kak. Kakaknya kalau ini tadi simpen nggak halaman ini, di screenshot nggak? Oh, yang kayak halaman berhasil membuat akun ya? Di sini kan ini ada tampilannya yang kayak username ini yang ada warna biru ini username. Tadi kayaknya kagak ke screenshot ya Kak. Jadi Masih inget nggak? agak keliru sih, agak lupa. Oke, kalau kayak gitu bisa dicoba diulangi lagi aja. Buat aktivasinya nanti akan diarahkan ke halaman ini. Oh ya, terus ini kalau misal lupa username-nya berarti dicoba lagi atau bisa diganti nggak? Katanya kagak bisa diganti.
Iya, betul. Kalau untuk username ini nggak bisa diganti. Cuman kalau kakaknya lupa nih, mau lihat lagi apa username-nya, nanti kakaknya coba aktifasi ulang lagi aja kayak tadi tahapannya. Nanti akan Berarti, diarahkan ke halaman ini kok. oh ya, ngulang lagi ya Kak. Iya, betul. Oh ya, udah thank you ya Kak. Oke, sama-sama Kak. Oke, lanjut dua lagi ya. Ada dari Kak Muhammad Ahsal. Halo Kak Ahsal. Halo Kak Ahsal. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke Kak Yosep Prabowo. Bisa on mic Kak Yosep. Sudah Kak, tadi maaf lupa turunnya flashnya. Oke, dilanjut ke Kak Dwiki Chandra. Halo Kak Dwiki. Bu, saya mau bertanya perihal ini login Igrasias. Sudah bisa login di ini satu Telkom dan sudah download Microsoft 365. Tapi Igrasias kok nggak bisa ini ya? Keterangannya username and password does not match. Itu gimana Bu? Oke, kalau buat login satu berarti udah bisa kan ya? Iya, sudah bisa Bu. Oke, kalau buat login Igrasias, kakaknya udah dimasukinnya username aja, tanpa add student dan seterusnya. Iya, sudah. Sesuai Sudah. petunjuk. Jadi kalau buat login Igrasias untuk tahapan awal yang bisa kakaknya lakukan, ini yang pertama adalah dicoba pastikan loginnya menggunakan username aja, bukan email ya. Kalau email itu ada domainnya, ada domain email. Jadi pastikan yang dimasukkan adalah username dan juga passwordnya. Jika masih nggak bisa, dicoba dulu untuk loginnya di browser lain. Gitu Kak. Kalau emang nanti masih nggak bisa, boleh nanti coba diisi aja form kendalanya. Gitu. Baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama Kak. Oke, pertanyaan terakhir dari Kak Devi Nurliana. Halo Kak Devi. Sebelumnya sudah dijawab Kak dari pertanyaan yang tadi. Oke. Dilanjut ke Kak Akbar Syafaat. Halo Kak Akbar. Saya izin bertanya Kak. Hmm. Kan malam kemarin tuh saya sudah coba Kak login ini dan saya coba juga beberapa menunya. Nah, pertanyaan saya ini ada beberapa yang menjanggal kan. Tadinya ada lucu sih, saya tuh kan bikin kata sandi, habis itu lupa katanya apa, habis saya bikin ulang kan, berhasil bikin kata lagi. Tapi saya tuh di situ ada tulisan katanya misalnya kita tuh ngirim OTP lebih dari 3 kali itu bisa keblok. Itu benar ya Kak? Keblok. Dan pertanyaan kedua saya yang buat Microsoft 365 sama Igrasias itu beda ya Kak? Soalnya kan saya tuh login Igrasias malam tadi itu buat cek beberapa SKS yang beberapa yang bisa saya ambil. Tapi buat Microsoft 365 tuh saya nggak bisa login. Apa gara-gara cuma saya tulis username aja, nggak saya tulis kayak @stelio University AC ID-nya, gara-gara itu ya Kak? Sama kalau saya boleh nanya lagi Kak, satu kata sandi yang dibuat di Telio 1 tuh emang buat semua layanan yang ada di sini ya Kak? Itu pertanyaan saya Kak. Terima kasih. Oke, izin menjawab tadi mungkin yang terakhir dulu aja ya. Jadi buat akun SSO ini, jadi kan kakaknya ini sekarang mau buat akun. Nah, jadi untuk username dan password ini akan digunakan ke seluruh layanan. Jadi secara tidak langsung untuk password ini akan sama juga. Mau login ke Igrasias, ke Teli1, ke MyTelio, dan lain-lain ini akan menggunakan password yang sama. Terus buat yang tadi pertanyaan perihal... Halo, benar coy, benar. Gimana? Untuk itu yang lain, yang bawa coba buat akun SSO baru. dikondisikan ya mic-nya. Oke. Terus tadi pertanyaan yang perihal pengiriman kode OTP ya Kak Akbar tadi, kalau untuk OTP-nya nggak keterima kah sampai harus berulang kali pengiriman OTP? Enggak, kayak maksudnya yang pertama tuh nggak keterima kan, yang kedua tuh keterima. Itu maksud saya tuh tiga nggak keterima, saya takutnya andaikan yang malam tadi itu yang ketiga, saya takut akun saya bisa keblok Kak. Tapi beruntung.
Oke, jadi kalau misalkan nanti ada kendala serupa, buat teman-teman dicoba dulu mungkin kalau emang udah yang ketiga kali nih masih nggak nemu-nemu, nggak keterima kode OTP-nya, boleh dicoba untuk kontak kita dulu aja ke services. Nanti untuk kontaknya akan kita share juga di akhir sesi ya. Terus tadi kalau untuk perihal blok atau enggaknya nanti bisa jadi ya teman-teman. Namun nanti ketika mungkin ada kendala, ketika udah terlanjur gitu ya, nanti silahkan dikontak ke kami lagi aja biar kami nanti bantu untuk cari solusinya gitu Kak. Terus tadi pertanyaan kedua itu untuk login Microsoft 365 ya. Tadi kalau untuk login Microsoft 365 atau TLU1, ini loginnya tidak menggunakan username, tapi login menggunakan email. Jadi misalkan username-nya Kak Akbar ini Akbar gitu ya, Akbar aja. Jadi akbar@student.telkomuniversity.ac.id buat login Microsoft 365-nya. Gitu. Terima kasih banyak, Kak. Oke, udah terjawabkah semuanya Kak Akbar? Udah terjawab. Jawab banget. Oke, siap. Terima kasih. Oke, izin kita lanjut ya teman-teman untuk ke sesi selanjutnya. Oke, jadi setelah teman-teman tadi udah berhasil ya pembuatan akunnya, di sini teman-teman buat hal yang pertama bisa teman-teman lakukan adalah untuk login ke satu framework. Jadi satu ini adalah kumpulan dari berbagai aplikasi yang tersedia sehingga dapat digunakan atau diakses oleh teman-teman semuanya hanya dengan satu kali login. Lalu gimana cara buat loginnya? Silahkan nanti kunjungi web 1, domainnya sama ya, 1.telkomuniversity.ac.id. Nanti silahkan untuk klik Connect with Microsoft 365 yang tombolnya berwarna ungu. Dan nanti teman-teman akan diarahkan buat login menggunakan akun Microsoft-nya atau akun emailnya. Silahkan teman-teman nanti masukkan username @student.telkomuniversity.ac.id. Username ini diubah ya teman-teman, jangan benar-benar memasukkan username @student, tapi silahkan sesuaikan dengan username teman-teman semuanya. Lalu silahkan jika udah dimasukkan emailnya, klik next, lalu masukkan password SSO-nya sesuai dengan yang sudah dibuatkan di awal tadi. Jika sudah, teman-teman nanti di sini akan diarahkan untuk mengaktifkan MFA. MFA ini adalah multifactor authentication ya teman-teman, yang mana merupakan metode autentikasi yang mengharuskan pengguna atau user untuk menyediakan 2 atau lebih metode verifikasi untuk mengakses aplikasi Office, yang mana hal ini ditujukan untuk membantu teman-teman membantu menjaga akunnya, untuk mencegah akun teman-teman ini dan juga universitas untuk tetap aman dan mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya akses yang tidak diinginkan ke informasi pribadi, yang terbatas juga akses yang rahasia gitu ya. Jadi silahkan ya teman-teman untuk diikuti tahapannya. Dan teman-teman nanti mohon jadi perhatian untuk aktivasi MFA ini menggunakan 2 device. Yang pertama adalah laptop atau PC. Ini digunakan untuk menampilkan scan QR code. Jadi nanti akan ada QR code yang muncul. Karena kalau teman-teman akses webnya ini melalui HP, akan menyebabkan nanti QR-nya ini nggak akan bisa muncul gitu ya. Jadi silakan nanti gunakan laptop untuk mengakses aplikasi satunya. Lalu juga silakan siapkan device yang kedua yaitu HP, yang mana HP ini akan digunakan untuk scan QR-nya. Jadi nanti silakan teman-teman siapkan 2, ada laptop dan juga HP. HP untuk scan, laptop untuk menampilkan QR-nya yang akan di-scan gitu ya. Jadi nanti silakan teman-teman ada tampilan more information required, silakan teman-teman klik next. Dan di sini teman-teman untuk hal yang pertama teman-teman harus lakukan adalah install dulu ya. Silahkan teman-teman di sini untuk aplikasi autentikator bisa menggunakan aplikasi Google atau aplikasi Microsoft. Namun di sini yang kami sarankan adalah penggunaan aplikasi Google. Jadi buat teman-teman yang pakai Google Authenticator, silahkan ketika muncul halaman seperti ini, nanti pilih yang tulisan I want to use a different authenticator app.
gitu ya. Jadi kalau untuk yang pakai Google, sekali lagi untuk yang pakai Google Authenticator silahkan pilihnya jangan next, tapi pilihnya adalah I want to use a different authenticator app. Namun jika yang memang menggunakan Microsoft baru boleh klik next, karena nanti untuk QR-nya akan beda yang tergenerate ya teman-teman gitu. Jadi ketika sudah klik next, nanti akan muncul halaman seperti ini, silahkan nanti diklik next lagi saja. Lalu nanti akan muncul ini QR code-nya, dan silahkan teman-teman perhatikan di sini kan ada namanya ya, Authenticator App. Nah silahkan nanti scan menggunakan aplikasi Authenticator. Jangan scan pakai kamera biasa, jangan scan pakai Google Lens gitu ya. Jadi silahkan nanti scan-nya menggunakan aplikasi Authenticator. Jika sudah di-scan pakai Google-nya, kalau di sini ya silahkan nanti klik next kalau udah di-scan. Nah, nanti di sini akan diarahkan untuk memasukkan kode yang akan tertera di aplikasi Authenticator di HP teman-teman sekalian. Silahkan nanti kalau di Google itu ada kode 6 digit, dimasukkan ke kolom yang tersedia, lalu silahkan klik next. Nah, jadi untuk tahapan yang tadi metode pertama menggunakan aplikasi Authenticator itu udah selesai. Nah, ini buat yang mungkin nih, kok ketika udah beres inputin yang pertama ini nggak ada tahapan kedua dan ketiga ya, dan ini nggak apa-apa teman-teman. Jadi ketika teman-teman berhasil untuk aktivasi Authenticator aja, ini nggak usah khawatir ketika metode yang kedua yaitu PON dan nanti ada metode ketiga password ini nggak muncul, nggak apa-apa. Namun jika memang ada yang muncul, silahkan nanti diikuti tahapan seperti berikut. Itu ya, jadi buat metode kedua yaitu PON atau nomor HP, silahkan teman-teman nanti sesuaikan untuk masukkan kode negaranya 62 ya kalau Indonesia, juga masukkan nomor HP teman-teman sekalian. Lalu juga silahkan pilih untuk cara penerimaan kodenya, bisa pilih text me a code untuk menerima SMS, juga bisa pilih call me untuk menerima kode melalui telepon. Jika sudah dipilih, silahkan teman-teman klik next. Dan nanti silakan di sini teman-teman untuk masukkan kode CAPTCHA yang tampil di layar. Untuk cara memasukkannya adalah yang dimasukkan dari atas kiri ke kanan, dari bawah kiri ke kanan. Jadi misalkan kalau yang di layar ini kode CAPTCHA-nya adalah 6YYKDP gitu ya. Jika sudah dimasukkan, silahkan klik next. Nah, dan di sini nanti teman-teman akan diarahkan untuk memasukkan kode yang diterima melalui SMS atau telepon gitu ya, sesuai dengan yang teman-teman tadi pilih sebelumnya. Silahkan masukkan kode 6 digitnya, lalu silahkan klik next. Nah, di sini akan ada tampilan bahwa informasi bahwa teman-teman itu sudah berhasil meregistrasikan metode autentikasi nomor HP gitu ya. Silahkan klik next. Dan ini adalah tahapan untuk yang metode ketiga, yaitu metode password. Silahkan teman-teman nanti di sini buat kata sandi atau password, yang mana ini minimumnya adalah jumlahnya adalah 8 karakter minimumnya. Contohnya di sini ada tell you Microsoft gitu ya. Silahkan nanti klik next kalau sudah masukkan passwordnya. Lalu nanti di sini akan tampil untuk password yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Silahkan nanti diingat-ingat passwordnya apa. Lalu silahkan disimpan gitu ya kalau memang barangkali lupa. Lalu silahkan nanti jika sudah, silahkan klik done untuk menyelesaikan proses aktivasi MFA. Dan nanti teman-teman ini adalah contoh ketika teman-teman berhasil aktivasi. Jadi nanti ketika ada login ke Office dan lain-lain, layanan Microsoft gitu ya, nanti teman-teman akan diarahkan untuk memasukkan kode 6 digit yang tertera di aplikasi Authenticator-nya. Silahkan masukkan saja kode 6 digitnya lalu klik verify. Dan mohon menjadi perhatian juga teman-teman untuk aktivasi ini bukan berarti teman-teman setelah aktivasi boleh untuk menghapus aplikasinya ya. Jadi teman-teman jangan ketika udah selesai nih, oh berarti udah selesai aktivasinya, saya hapus aja aplikasinya. Nah itu nggak boleh, karena nanti ini ketika teman-teman login ke device yang lain atau browser lain akan diminta kode lagi. Dan kodenya menggunakan yang sebelumnya diaktifkan gitu ya, dan nanti akan berbeda, kodenya akan berubah-ubah juga tiap 30 detik. Jadi silahkan untuk aplikasinya bisa disimpan saja, jangan di uninstall ya teman-teman. Lalu di sini adalah tampilan apabila teman-teman berhasil masuk ke halaman satu framework itu ya.
Nah, di sini teman-teman silahkan, ini adalah halaman portal 1. Di sini ada berbagai aplikasi, ada banyak ya aplikasi yang bisa teman-teman akses. Di antaranya ini ada Nah, di sini teman-teman ada berbagai aplikasi ya, di antaranya ada Igrasias, ada LMS, dan lain-lain. Dan mungkin nanti aplikasi ini bakalan sering teman-teman gunakan ketika nanti udah menjalani perkuliahan gitu ya. Jadi silakan teman-teman nanti mungkin bisa dieksplor untuk loginnya aja. Dan mungkin di sini ada juga berbagai aplikasi yang mungkin loginnya perlu login ulang. Jadi silakan jika memang diarahkan untuk login ulang, di login ulang saja gitu. Oke, teman-teman, berikut tadi untuk perkenalan untuk layanan satu framework ya. Buat yang pertama layanannya, kita jeda dulu aja untuk ke tanya jawab. Boleh yang pertama untuk Kak Nabila Iksani. Halo Kak Nabila. Ada yang mau ditanyakan dari Kak Nabila? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke Kak Ramdhani Naufal Zaki. Halo Kak Ramdhani. Halo. Oke, halo Kak. Ini kan saya udah bikin semua ya Kak. Nah terus mau login ke Igrasias Telkom ya. Tapi harus masukin kodenya gitu Kak. Dari mana teh aplikasi Google Authent. Terus? Nah, pas sudah saya masukin kodenya nggak bisa disuruh gini katanya. Token Anda tidak sesuai atau token sudah expired, silakan masukkan token baru. WhatsApp. Oke, berarti kakaknya udah bisa login ke Igrasias dan juga udah mengaktifkan out-nya itu ya tadi pas awal. Iya udah. Jadi kalau buat Igrasias nanti ketika kakaknya udah mengaktifkan out, jadi ketika login nanti akan ada satu tahapan tambahan ya untuk masukkan kode yang tertera di aplikasi Google Authenticator-nya. Jadi nanti silahkan dipastikan buat Kak Ramdhani masukkan kode yang masih berlaku, yang masih muncul di halaman HP-nya. Karena nanti untuk kode ini itu akan berganti per 30 detik. Jadi ketika misalkan kakaknya masukin 1, 2, 3, 4, 5, ini tuh akan berubah 30 detik kemudian. Jadi silahkan dipastikan untuk kodenya masih yang berlaku. Itu sudah dipastikan Kak, untuk Kak Ramdhani. Nah itu kodenya saya lupa. Lupanya itu lupa simpen di mana atau gimana Kak? Apa gimana Kak? Lupanya itu kan tertera ya kayak di aplikasinya atau gimana? Nggak ada kah di aplikasinya? Di aplikasinya ada, tapi pas sudah dicoba di Igrasias nggak bisa masuk login mulu gitu. Oke. Boleh dicoba kalau untuk kendala kayak gini, kakaknya coba login Igrasias di browser lain dulu. Dan pastikan untuk jam yang tertera di HP dan laptop itu udah sama. Karena ini bisa jadi penyebab juga kalau jamnya itu berbeda, Kak. Itu. Jadi kalau nanti misalkan udah dipastikan jamnya sama antara HP dan laptop, dicoba di browser lain masih sama, nanti boleh coba isi form kendala aja Kak, biar kami bantu untuk solusinya gitu. Dicek dulu lagi sama kami. Oh ya. Makasih ya Kak. Oke, sama-sama Kak. Oke, dilanjut ke Kak Muhammad Haidar. Halo Kak Haidar. Halo Kak. Jadi mau nanya Kak, kan loginnya itu harus pakai Microsoft ini ya? Microsoft Team itu ya? Ya bener ya? Iya. Nah, itu kalau itu kan per laptop atau gimana Kak kalau buat akun itu? Kakaknya ini mau login apa Kak? Satu kah? Iya. Oh, kalau untuk login sebenarnya ini bisa kok Kak lebih dari satu device karena sebenarnya ini basicnya adalah hanya akun aja sih Kak dan ini nggak ada batasan misalkan akun Kakak udah login di
laptop satu gitu ya. Misalnya kakaknya punya laptop yang lain, itu boleh kok untuk login satu lagi, karena ini nggak ada batasannya sih kalau buat loginnya aja. Oh gitu, berarti buat lebih ke Igrasiasnya, terus buat daftar di Microsoft Teams itu bisa di laptop lainnya kayak bisa ya? Bisa, nggak harus laptop yang sama kok. Oh gitu, oke deh. Oke, jawab. Oke. Terima kasih ya, Kak. Siap, sama-sama Kak. Oke, lanjut ke Kak Ariel Ahnaf Kusuma. Halo Kak Ariel. Halo Kak. Tes, kedengeran suara saya nggak? Kedengeran Kak. Ya, baik Kak. Untuk keluhan saya itu di bagian verifikasi NIK Kak, saya dan beberapa teman saya nggak bisa verifikasi Kak, tulisannya error gitu. Error, tulisan errornya tidak terdaftar kah atau gimana? Jadi kan udah saya pencet verifikasi Kak di bagian NIK, terus loading lamanya terus tiba-tiba muncul pop-up error di atas Kak. Oh, oke. Tapi kalau untuk NIK-nya yang dimasukkan udah sesuai Kak, udah aman sesuai dengan nomor KTP. Sesuai Kak. Oke, jadi kalau untuk sudah sesuai, udah yakin sesuai, dicoba dulu. Mungkin karena bisa jadi penyebabnya adalah cache browser, dicoba clear cache atau akses di browser lain. Kalau emang masih nggak bisa, nanti boleh diarahkan teman-temannya untuk isi form aja, form kendala yang dibagikan di chat ya, biar kami bantu cek di sisi datanya. Baik, terima kasih Kak. Oke, sama-sama Kak. Izin dilanjut ke Kak Rizky Al-Kahfi. Halo Kak. Iya Kak. Ini juga masih sama Kak yang soal nih Kak. Kan saya udah nyoba di browser lain tapi tetap nggak bisa Kak. Oke, jadi buat teman-teman yang terkendala serupa ya, kalau udah yang dimasukinnya adalah NIK atau nomor KTP-nya udah benar, udah yakin sesuai, nanti silahkan dicoba di browser lain. Kalau masih nggak bisa juga, berarti ini nanti dicoba kami bantu cek dulu aja di sisi datanya ya. Jadi silahkan nanti isi form kendala yang dibagikan di chat, silahkan nanti kirimkan screenshot-nya untuk halaman yang kakaknya inputin NIK-nya. Gitu. Oh iya Kak. Makasih Kak. Oke, sama-sama Kak. Oke, selanjutnya dari Kak Bayu Satrio. Halo Kak Bayu. Izin bertanya, jadi dulu kan saat cetak status dokumen yang di Igrasias itu kan ada link untuk aktivasi SSO ya. Dan saya berhasil aktivasi SSO dari situ dan bisa masuk aplikasi Igrasias di laptop maupun di HP gitu Kak. Nah sekarang saya bisa masuk di aplikasi yang di HP, tapi di website itu keterangannya username dan password tidak match, dan juga kendala di nick sih sekarang belum jalan-jalan dari situ. Kayak gitu. Oke, kalau kakaknya kan tadi udah bisa login ya, sempat bisa login ke Igrasias, berarti udah aktivasi, udah selesai aktivasi SSO-nya? Nggak tahu tuh, soalnya kan yang di apa namanya status dokumen tuh kan ada link untuk aktivasi SSO dengan token tersendiri yang tercatat di situ Kak. Jadi ada token aktivasi SSO gitu. Dan itu udah berhasil masuk Igrasias yang di laptop sama yang di HP. Cuman sekarang yang di HP bisa, yang di laptop nggak bisa. Terus yang sekarang juga mau apa namanya, yang daftar satu juga nicknya masih error kayak gitu. Kalau kakaknya tadi itu aktivasi pakai token Kak, bukan pakai NIK yang tadi tahapannya di awal itu, berbeda kah aktivasinya? Berbeda. Apa nanti saya coba di kendala nick aja ya. Jadi nanti apa namanya status dokumen tak screenshot sama link yang ada itu. Boleh coba kan nanti isi form dulu aja biar kami bantu cek untuk akunnya apakah udah benar aktivasi atau belum gitu kan, nanti dicek dulu ya kalau kendala kayak gitu. Oke, terima kasih Kak. Oke, sama-sama Kak. Oke, izin lanjut dulu ke Kak Ahmad Rubai yang terakhir ya pertanyaan untuk sesi ini. Halo Kak Ahmad Rubai. Halo, ada suara Kak? Ya, ada Kak. Jadi gini Kak, kan saya sudah akun. Nah, terus saya lupa username Kak. Saya coba cari di Google untuk cara mengetahui username. Nah, udah berhasil. Terus langsung login ke Microsoft 365.
Nah, di situ langsung masukin infonya, langsung ke ini kode, nggak ada barcode. Masukin kodenya gimana Kak? Di HP nggak ada notifikasi. Oh, tapi kakaknya sempat aktivasi kode ini ya, autentikator berarti ya? Iya sempat udah. Oh, tapi di aplikasinya error gitu, nggak muncul kode yang tertera di laptopnya? Ada, cuma di laptopnya aja kodenya. Di HP nggak ada permintaan gitu ya, permintaan masuk? Nggak ada notifikasi Kak. Oke, kalau yang kendala kayak gini, ini kayaknya perlu di-resetin dulu sih Kak dari kaminya. Jadi nanti silahkan isi form aja, nanti di deskripsinya dimasukkan untuk username kakaknya apa. Nanti kita bantu riset dulu biar kakaknya aktivasi ulang aja MFH-nya. Oh, oke Kak, makasih Kak. Gitu, oke sama-sama Kak. Oke teman-teman, izin kita lanjut lagi ke layanan selanjutnya ya. Setelah tadi ada satu framework, yang selanjutnya adalah Igrasias teman-teman. Jadi untuk Igrasias atau ini kepanjangan dari Integrated Academic Information System, yang mana ini adalah portal akademik atau non-akademik, yang mana untuk melayani kebutuhan mahasiswa dan dosen secara online. Jadi nanti teman-teman di Igrasias ini bisa disebut kayak senternya informasi akademik gitu ya. Jadi kayak teman-teman nanti mau kayak cek jadwal, cek nilai, dan lain-lain itu bisa gunakan Igrasias gitu. Gimana cara aksesnya? Di sini teman-teman yang pertama bisa akses melalui A1, ini untuk opsi pertama ya. Opsi pertama bisa akses melalui 1. Nanti silahkan di sini ada aplikasi Igrasias. Silahkan teman-teman nanti klik aplikasi Igrasias. Atau opsi kedua atau cara kedua buat akses Igrasias, silahkan langsung kunjungi websitenya yaitu igrasias.telkomuniversity.ac.id. Lalu nanti akan diarahkan ke halaman berikut. Ini adalah halaman awal untuk login Igrasias. Untuk cara login ini ada di kanan di bagian atas ya. Di sini ada untuk tombol login, silahkan klik loginnya. Dan nanti teman-teman di sini akan ada 3 pilihan, loginnya sebagai apa, silahkan teman-teman pilih sebagai mahasiswa. Lalu silahkan masukkan username dan password. Username bukan email ya teman-teman, jadi username aja tanpa ditambahkan dengan domain @student. Jadi misalkan username-nya Rismanur, cukup Rismanur saja tanpa adanya @student.telkomuniversity.ac.id. Jika sudah, masukkan username tanpa domain, silahkan masukkan password juga, lalu silahkan klik login. Nah, berikut ini adalah halaman utama atau dashboard dari aplikasi Igrasias ya. Silahkan teman-teman nanti bisa dieksplor, ada menu apa aja di sini, gitu ya. Silahkan nanti bisa dicoba-coba. Namun sebelum teman-teman eksplor lebih lanjut, silahkan untuk lakukan aktivasi AUT dulu untuk upaya pencegahan atau demi keamanan akun teman-teman sekalian. Gimana cara aktivasinya? Jadi teman-teman sebelumnya ini tolong dibedakan ya. Jadi untuk akun mahasiswa ini ada 2 autentikasi. Yang pertama adalah AUT untuk Microsoft yang tadi udah dijelaskan ya. Itu untuk AUT pertama untuk Microsoft atau untuk login email. Dan yang kedua ini adalah AUT untuk login Igrasias gitu ya. Dan ini tahapannya untuk Igrasias, silahkan nanti pilih menu akun, lalu pilih pengaturan AUT, lalu pilih apps AUT setting. Nanti akan muncul halaman seperti berikut. Silahkan nanti teman-teman ikuti tahapannya untuk yang pertama install dulu. Atau kalau emang tadi udah install ya di tahapan yang Microsoft bisa gunakan saja aplikasi yang sama. Nggak perlu install lagi. Jika sudah silahkan nanti pilih tombol generate untuk memunculkan QR code-nya. Nanti pada langkah 3 ini akan muncul QR code yang tersedia. Lalu silahkan teman-teman buka aplikasi di HP-nya. Lalu silahkan diarahkan untuk scan QR-nya. Jadi scan-nya jangan pakai kamera atau Google Lens ya. Silahkan scan-nya sesuaikan dengan aplikasi autentikatornya. Gitu. Silahkan nanti jika sudah masukkan di langkah 4 kode yang terteranya. Lalu silahkan masukkan pilih klik di sini. Nanti akan ada muncul sedikit pop-up informasi bahwa AUT-nya telah berhasil diaktifkan. Dan jadi perhatian teman-teman ketika tadi udah berhasil aktivasi AUT-nya, nanti
ketika login ulang atau relogin lagi Igrasias, akan ada tahapan tambahan, ada tahapan satu tambahan mengenai untuk loginnya perlu memasukkan kode out 6 digit gitu ya. Jadi nanti setelah memasukkan username dan password, nanti akan diarahkan masukkan akun, nanti klik dulu ada tombol namanya toggle out. Nanti silahkan diklik, akan ada kolom kode, silahkan nanti dimasukkan kode yang tertera di aplikasi autentikatornya. Seperti itu, dan jika sudah berhasil login akan masuk ke halaman dashboard lagi. Seperti itu. Oke, mungkin segitu ya buat untuk Igrasias. Silahkan kita lanjut lagi ke tanya jawab. Yang pertama dari Kak Yoga Rian Syahtarigan. Halo Kak Yoga. Ada yang mau ditanyakan untuk Kak Yoga? Kalau nggak ada, izin dilanjut ke Kak Nandana Aulia. Halo Kak Nandana. Oke, kalau nggak ada lagi, izin lanjut ke Kak Faisal Reki. Halo, Halo, dengan kakak siapa? Kak Nandana tadi dari Oke. Baskin Balik. Gimana Kak? Mau tanya Kak, ini kan beberapa ya teman-teman saya kan pada banyak sekali kendala yang dari mungkin nick yang error gitu, terus ada yang dari apa yang scan pakai Google Auto apa sih yang Google Auto itu banyak yang nggak jadi di situ. Nah, beberapa pada nggak ikut Zoom di sini, jadi saya mewakilkan sih. Itu berarti harus dikirimkan saja di link yang kemarin dibagikan itu yang tentang ada kendala. Ya ini lagi ada Zoom nih. Oke, buat teman-temannya Kak Nandana, barangkali yang sekarang nggak ikut join di sini, nanti untuk rekaman sesi ini sama materinya akan kita share Kak di webnya kita. Jadi barangkali nanti mau di-share ke temannya, boleh share web kita aja. Nanti kita share juga di kolom chat. Oke, terima kasih Kak. Oke, izin satu lagi aja ya teman-teman dari Kak Faisal Reki. Halo Kak Faisal. Halo Kak, ada nggak? Iya, ada. Ada. Oke, jadi ini apa? Saya tuh udah dapat NIM-nya. Nah, saya lagi verifikasi NIM nick. Pengen login ke akun ini Microsoft MKA atau apa ya tadi tuh? MFA. MFA. Nah, saya mau bikin passwordnya di situ, tapi harus pakai SSO. Itu SSO-nya dapat di mana ya, Kak? Kakaknya berarti sekarang tampilannya udah aktivasi kan ya, berarti kan? Udah aktivasi SSO, tinggal mau aktifin MFA. Iya. Oke, jadi tadi pas tahap awal itu kan login ke Microsoft, login ke 1 ya, pas awalnya itu. Ya. Tampilannya udah sampai di halaman apa kakaknya? Bentar. Di tampilan ini sih apa? Tampilan login. Nah, itu masukin aja untuk alamat email kakaknya, misalkan Faisal Reki gitu username-nya. Iya, udah. Loginnya udah Faisal Reki @student gitu ya, udah. Tapi SSO-nya itu dapatnya di mana, Kak? SSO itu nama akunnya sih Kak. Jadi SSO ini bisa disebut, misalnya kakaknya udah punya username sama password, itu disebut SSO sih Kak. Oh, oke. Gitu. Jadi akun yang tadi kakaknya buat itu namanya SSO. Tapi passwordnya itu ditunjukinnya di mana, Kak? Passwordnya yang tadi kakaknya buat di awal. Oh. Atau kakaknya lupa? Hari ini lagi coba login. Oke. Oh, salah passwordnya. Oke, udah dipastiin sama yang pas aktivasi. Tadi kan bikin kata sandi ya pas di awal tadi. Dibikin kata sandi. Iya. Dibikin kata sandi. Nanti mungkin kalau buat Kak Faisal dicoba dulu untuk loginnya di browser lain. Pastiin untuk login Microsoft ini pakai email ya, loginnya jangan pakai username aja. Juga pakai password yang dibuat pada saat awal.
Jika memang kakaknya barangkali lupa atau mau setting ulang kata sandinya, nanti akan kami kirimkan link untuk risetnya di kolom chat ya. Passwordnya udah bener sih, tapi Passwordnya udah nggak bisa, ya passwordnya udah bener tapi salah. Oke, paling kalau untuk kendala kayak gitu dicoba dulu untuk akses di browser lain dulu sih Kak. Kalau emang masih nggak bisa, dicoba dulu aja buat akses lupa password untuk reset bikin baru lagi aja. Gitu. Oke. Makasih Kak. Oke, sama-sama Kak. Oke teman-teman, izin kita lanjut dulu aja ya ke sesi selanjutnya. Ini adalah penjelasan terkait Microsoft 365 yang akan dilanjut oleh teman saya. Untuk yang mau bertanya silahkan untuk raise hand dulu aja untuk masuk antriannya ya. Nanti akan dibantu disebutkan untuk yang mau bertanya gitu. Oke teman-teman, izin undur diri, silahkan untuk rekan saya. Oke. Tes. Oke, terima kasih Mbak Risma sudah memaparkan layanan-layanan tadi ya. Izin memperkenalkan diri sekali lagi ya. Saya Dia yang akan melanjutkan pemaparan layanan-layanan selanjutnya. Nah, tadi kan teman-teman sudah menyimak ya bagaimana cara membuat aktivasi akun SSO, terus cara login di Grasias, terus mengaktifkan autentikator. Nah, kali ini kita masuk ke layanan selanjutnya yaitu ke Microsoft 365. Microsoft 365 ini merupakan sebuah layanan Microsoft yang didapatkan selama menjadi mahasiswa Telkom University. Jadi teman-teman di sini tidak menggunakan Google ya teman-teman, jadi menggunakan layanannya Microsoft 365 untuk mengakses email terus ke OneDrive seperti itu. Nah, untuk loginnya silakan teman-teman ke halaman browsernya, lalu ketik office.com, lalu klik sign in. Nah, di sini teman-teman dimasukkan ya username SSO-nya yang sudah dibuat tadi, lalu ditambahkan domainnya @student.telkomuniversity.ac.id, lalu masukin password SSO-nya, lalu klik sign in. Nah, di sini teman-teman masukkan kode 6 digit dari Google Authenticator yang sudah teman-teman install ya untuk sign in-nya ke layanan Microsoft 365. Lalu klik verify. Jika teman-teman berhasil login ke Microsoft, ini merupakan tampilan awal ya, tampilan halaman pada Microsoft 365. Lalu jika ingin melihat berbagai aplikasi yang ada di Microsoft, kalian bisa melihat di pojok kiri atas, lalu klik untuk melihat semua aplikasinya. Dan sekali lagi, untuk mengakses email student, itu silakan aksesnya melalui Outlook, bukan dari Gmail. Terus untuk OneDrive juga bukan di G Drive, melainkan melalui OneDrive seperti itu. Ini untuk panduan instalasi Microsoft 365, silakan di-scan dulu ya untuk yang Microsoft Windows, scan-nya di sebelah kiri, lalu untuk yang Mac OS di sebelah kanan. Lalu kita masuk untuk cara instalasi Microsoft Office 365-nya. Teman-teman di sini silahkan ke pojok kanan atas pada halaman Microsoft 365, lalu unduh terlebih dahulu pada Microsoft Office 365-nya, lalu pilih Office 365 Apps, seperti itu. Lalu teman-teman akan diarahkan untuk, akan muncul ya notifikasi seperti di layar, itu klik Save File Installer pada komputer atau laptopnya masing-masing. Nah, untuk mencoba sign in, teman-teman bisa buka salah satu aplikasi Office-nya, misalkan Microsoft Word, lalu pilih sign in. Di sini kembali lagi, teman-teman silahkan masukkan username SSO-nya plus domainnya, yaitu @student.telkomuniversity.ac.id. Lalu dimasukkan password SSO-nya juga, lalu klik sign in. Nah, di sini perlu diperhatikan ya teman-teman, pada saat berhasil login pasti teman-teman akan menemukan pop-up seperti berikut, Allow My Organization seperti pada layar. Nah, ini teman-teman tidak disarankan untuk mencentang kotaknya ya, dikarenakan akan ada dampak yang muncul jika teman-teman mencentang kotaknya. Ini langsung diklik OK saja. Nah, untuk dampaknya itu salah satunya teman-teman nanti akan kehilangan akses modifikasi data jika menceklis Allow My Organization-nya.
Nah, ini untuk penanganannya bisa di-scan dahulu. Namun di sini saya akan menjelaskan sedikit ya cara penanganannya. Itu kalian bisa ke menu Windows, lalu kemudian pilih Profile, lalu klik yang Change Account Setting, lalu kalian bisa ke menu Account dan kemudian pilih yang Access Workflow. Kemudian disconnect saja akun SSO teman-teman seperti itu. Oke, sebelum lanjut ke layanan berikutnya terkait Microsoft 365, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab ya. Untuk yang pertama raise hand itu ada Kak Angelina Pramaditya. Halo Kak. Halo Kak. Iya, halo. Kenapa? Kak, maaf mau tanya. Kan tadi saya itu sebentar. Saya itu udah berhasil buat masukin token apps out-nya di aplikasi Gracias ya. Oh, Gracias, oke. Ya, terus saya baca panduan di web itu harus login di Gracias-nya ulang, pilih toggle A out. Itu sebelah mana ya, Kak? Itu nanti akan muncul ketika kakaknya login ke Gracias dulu, Kak. Jadi masukin username, passwordnya dulu, nanti baru muncul. Saya udah login lewat aplikasi satu ya. Itu kan ada Gracias. Betul. Di situ tampilannya kayak cuman beranda biasa aja, Kak. Nggak ada apa-apa lagi. Udah login ke Gracias-nya atau gimana? Sudah, Kak. Ini di Gracias. Oh, berarti langsung login ya? Iya, langsung login. Nggak ada yang toggle A itu. Oh, ya berarti kakaknya masih belum aktifkan out setting-nya. Dicoba dulu aja ke menu akun, terus ke pengaturan, terus nanti ada pengaturan out setting-nya. Nanti di setting dulu, baru bisa muncul seperti itu. Saya berarti nge-scan QR code ulang lagi ya, Kak? Iya, betul. Dari Google Authenticator-nya. Nanti diklik generate dulu, nanti ada muncul generate. Nah, itu diklik dulu, baru nanti muncul QR code-nya, terus di-scan. Terus nanti kalau misalnya udah masukin token app-nya kan nanti kan ada tulisan hijau udah disimpan ya, Kak? Betul. Terus nanti saya masuk lagi ke Gracias. Iya, kalau mau dicoba bisa dicoba login ulang ke Gracias-nya. Nanti akan muncul kok toggle out-nya seperti itu. Sebelah mana ya, Kak? Maaf, mau tanya. Toggle out-nya. Kalau misalnya udah diaktifkan out setting-nya, nanti dicoba keluar dulu, nanti baru login ulang. Nanti setelah login, baru akan muncul toggle out-nya. Oh, oke deh Kak. Saya coba dulu, makasih ya. Iya, sama-sama. Selanjutnya untuk Kak Mahdi Wirawan. Halo Kak. Halo Kak. Halo. Iya, halo. Kenapa? Sebenarnya saya mau tanya yang tentang yang satu tadi sih. Satu framework, oke. Kenapa? Ya. Nah, saya tuh sebenarnya nggak ada kendala, cuman tadi kok dan udah berhasil login dan lain-lain. Cuman tadi kok agak beda ya apa namanya proses itunya, apa autentikasinya? Berbeda gimana ya? Kayak agak singkat aja gitu. Lebih singkat nggak kayak tadi itu? Maksudnya cuman ya cuman tapi untuk aktifin autentikatornya tadi udah cuman scan barcode pakai Microsoft Authenticator kan ya, terus ya cuman oke aja gitu. Nggak masukin apa kayak nomor handphone atau apa gitu. Iya Kak, tadi kan sudah dijelaskan ya kalau misalnya di tahapan MFA yang pertama itu udah berhasil, kalau misalnya nggak ada yang muncul MFA kedua itu nggak masalah sih, asalkan MFA yang pertamanya udah berhasil seperti itu, udah berhasil scan tadi kan ya? Oh iya, gitu ya. Jadi nggak masalah. Oh iya, makasih Kak. Oke, ya sama-sama. Mungkin lanjut untuk Kak David Faizul Anwar. Halo Kak. Halo Kak. Iya. Ini saya mau tanya
kan saya tuh udah aktivasi ya, terus login ke semuanya itu ngikutin yang dari YouTube. Mm-mm. Nah, tapi ada kendala di bagian student Telkom. Apa sih student.telkom tuh yang bagian akhir itu. Yang login ke Microsoft 365-nya maksudnya? Enggak, kalau Microsoft 365 udah semua sih. Cuman yang student Telkom itu ada kendala Ke kayak mental gitu tuh. ke blog student, Kak, atau gimana? Kakaknya Iya, akses ke ke blog. blog student. Oh, Iya, di blog student. Yang webnya itu student.telkomuniversity.ac.id, terus ada wp strip admin. iya. Kakaknya udah coba masukin username sama domainnya belum ya? Username at studentnya udah dicoba? Udah, tapi kayak mental gitu loh, Kak. Jadi udah masuk proses login, loading gitu. Nah, tapi kayak kembali lagi ke halaman loginnya. Redirect ya? Iya. Jadi gak masuk ke blognya gitu. Kalau tadi aksesnya udah dicoba tambahin domainnya, username belum ya di depannya? Username, udah. Itu dari tim kami ada kirim ya untuk link aksesnya, bisa dicoba ulang lagi aja ke yang kami kirimkan lewat chat. Oke. Bisa dicoba ulang lagi dari awal. Di browser yang berbeda dulu atau browser mode incognito bisa dicoba. Oke, siap. Makasih, Kak. Iya. Untuk pertanyaan terakhir, Kak Fiha Ainun Jariyah. Halo, Kak. Kak, ini Kak udah kejawab Kak. Ini apa pertanyaannya tadi? Oke, terima kasih. Oke, mungkin saya lanjutkan ya untuk pemaparan layanan berikutnya. Kita akan masuk ke layanan MyTelu Mobile. Nah, MyTelu Mobile ini merupakan aplikasi mobile untuk melihat atau menunjang kegiatan perkuliahan di lingkungan Telkom University. Ini berikut untuk scan aplikasinya, teman-teman bisa download terlebih dahulu ya. Jadi, jika teman-teman sudah berhasil install, teman-teman akan diarahkan ke beranda seperti di layar, lalu coba loginnya menggunakan username SSO huruf kecil semua tanpa domain ya. Jadi perlu diperhatikan untuk username jangan sampai salah, huruf kecil semua tanpa domain seperti itu. Lalu masukin password SSO-nya, klik masuk. Nah, di sini teman-teman tampilan halaman beranda seperti ini ya untuk MyTelu Mobile. Jadi teman-teman itu bisa melihat jadwal perkuliahan per hari ini atau besoknya. Terus bisa presensi perkuliahan juga. Terus bisa ngelihat nilai-nilai, IPK, terus poin-poin TAK ataupun dan lain-lainnya seperti itu. Oke. Lalu untuk layanan selanjutnya itu ada WiFi Telekonek ya. Mungkin teman-teman barangkali dari Purwokerto baru saja ada gitu ya disediakan WiFi Telekoneknya. Mungkin nanti bisa dicoba akses di kawasan Telkom University Purwokertonya. Untuk aksesnya itu, teman-teman bisa langsung ke logo WiFi saja, lalu pilih yang Telekonek, lalu masukkan username-nya saja tanpa domain dan huruf kecil semua, lalu masukin password SSO-nya. Lalu akan langsung terhubung ke WiFi Telekonek seperti itu. Baik, ini berikut untuk panduan lengkap Telekoneknya, teman-teman bisa cek ya. Bisa dilihat-lihat untuk panduan secara lengkap untuk akses Telekoneknya. Kalau misalnya kendala Telekonek, ada yang terkendala bisa langsung di-scan seperti itu. Oke, kita lanjut ke Azure DevTools. Ini merupakan layanan yang berisikan produk-produk berlisensi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan kegiatan perkuliahan kalian, kalau misalnya butuh visio ataupun keperluan perkuliahan lainnya, ataupun ada arahan dari dosen-dosen kalian,
bisa menggunakan layanan ini. Untuk loginnya itu, kalian bisa akses ke Azure for Education.microsoft.com/devtools, lalu klik sign in. Nah, di sini sekali lagi dimasukkan username-nya teman-teman, lalu masukkan domainnya student.telkomuniversity.ac.id, lalu dimasukkan password SSO-nya. Seperti itu. Lalu klik sign in. Di sini teman-teman akan diarahkan untuk mengidentifikasi verifikasi ya menggunakan telepon, pilih country code-nya Indonesia, lalu masukin nomor telepon yang aktif ya teman-teman. Lalu akan dikirimkan via teks ataupun telepon, lalu masukkan verifikasi kodenya yang diterima. Lalu klik verify code. Nah, ini merupakan salah satu menu-menunya ya. Kalaupun teman-teman ingin mencari lisensi, kalian bisa ke menu software untuk melihat dan mengunduh aplikasi berlisensi yang tersedia. Nah, berikut untuk panduan lengkap Microsoft Azure. Jika ingin melihat panduannya terlebih dahulu, silakan bisa langsung di-scan ya, teman-teman. Jadi sekali lagi untuk Microsoft Azure ini itu tergantung dari kebutuhan ketika teman-teman sudah memulai perkuliahan. Jadi nggak wajib semua gitu. Misalnya ada arahan dari dosen yang ingin meminta kalian mengakses apa gitu, menggunakan lisensi apa, lalu baru menggunakan Microsoft Azure ini, seperti itu. Langsung lewat aja. Oke, kita langsung ke layanan terakhir ya teman-teman, ada etiket putih. Nah, ini tuh merupakan aplikasi yang dapat digunakan teman-teman untuk pelaporan kendala ya. Kalau misalnya ada kendala-kendala sistem, kalian bisa langsung akses ke etiket putih ini. Untuk aksesnya bisa melalui satu.telkomuniversity.ac.id juga, lalu klik yang connect with Microsoft 365. Nah, pada menu lalu pilih ya, teman-teman pilih etiket putih. Lalu untuk berandanya itu, teman-teman akan ke direct ya ke halaman tersebut gitu. Ada menu beranda, ada tiket baru, ada tiket saya, ada tiket selesai. Namun jika teman-teman ingin membuat tiket baru gitu ya, ingin menyampaikan keluhan, silakan pilih menu tiket baru, lalu isikan detail keluhan dan permintaannya gitu, beserta file pendukung atau bukti screenshot-nya teman-teman. Nah, jika sudah lengkap semua, klik simpan. Nah, jika teman-teman sudah berhasil menginput tiket, teman-teman bisa melihat tiket teman-teman sendiri ya, untuk melihat atau memantau progres dari tiket yang sudah diajukan. Dengan informasi status sebagai berikut, misalnya kalau assign itu, status tiketnya itu yang baru ditugaskan kepada tim terkait ya, untuk segera dikerjakan. Kalau in progress itu tiket yang sudah mulai dikerjakan. Nah, kalau resolve itu tiket yang sudah selesai dikerjakan oleh tim terkait dan tim kita akan melakukan konfirmasi kembali ke WA kakaknya, seperti itu. Oke. Lalu di sini ada menu tiket selesai ya teman-teman. Bisa ke tiket selesai, lalu pilih detail, lalu untuk melihat respon tiketnya bisa ke tunjukkan obrolan. Lalu untuk ratingnya teman-teman bisa memberikan nilai dan ulasan ya pada tiket selesainya. Jangan lupa untuk memasukkan rating bintang 5-nya jika memang kendalanya sudah sesuai dan terselesaikan dengan baik. Lalu di sini ada keamanan data ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit untuk pentingnya menjaga keamanan data pribadi teman-teman sekalian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pertama tadi kan sudah ada ya selalu mengaktifkan multi-factor authentication ataupun MFA yang tadi di awal sudah dijelaskan untuk mengakses ke Yggdrasil dan Microsoft-nya itu selalu mengaktifkan MFA-nya. Lalu jangan lupa untuk selalu mengunci perangkat, misalnya di perangkat device atau di HP, di laptop kalian itu jangan lupa menambahkan kode ataupun PIN untuk mengunci perangkatnya, seperti itu. Dan selalu melakukan backup data secara berkala, lalu matikan Bluetooth-nya jika tidak digunakan, terus tidak menyebarkan data pribadi milik orang lain, mau ke teman sekalipun gitu ya, jangan sampai disebarkan gitu.
Lalu jangan lupa untuk menghindari penggunaan perangkat publik terutama untuk aplikasi sensitif ya, akun pribadi ataupun perbankan. Terus matikan GPS jika tidak digunakan dan selalu berhati-hati dengan phishing atau scam kayak ada yang meminta data pribadi gitu, apalagi kayak secara ilegal gitu ya, itu tuh phishing gitu di media sosial, di WA, di email ataupun di SMS seperti itu. Dan jika memang sudah ada yang terlanjur terkena phishing ataupun semacamnya, langsung segera menghubungi pihak kampus untuk pertolongan tersebut, seperti itu. Nah, ini berikut kontak kami ya, ada WA, ada Instagramnya, ada YouTube channel juga, kalian bisa kunjungin, dan ada website kita juga, Service Desk ya. Dan jika ingin langsung mengunjungi ke Bandung, teman-teman bisa ke alamat berikut, ke Jalan Telkom University di Terusan Buah Batu, Bandung, di Gedung Pandum-Bulai, lantai 1. Seperti itu. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Risma dan Mbak Diah yang sudah menyampaikan materi sosialisasi hari ini. Tadi kan teman-teman sudah menyimak ya bagaimana caranya aktivasi SSO, kemudian layanan atau fasilitas yang disediakan. Nah, teman-teman ini apabila ada yang terkendala NIK atau email teman-teman ya untuk pengiriman OTP-nya tidak sesuai atau ingin dirubah, silakan diisi form kendalanya. Sekali lagi, silakan diisi form kendalanya teman-teman ya. Kemudian untuk layanan yang kita sediakan, tadi ada Igrasias, Microsoft, MyTeli Mobile, dan juga Wi-Fi-nya. Itu semua bisa teman-teman akses selama menjadi mahasiswa aktif di Telkom University. Jadi silahkan nikmati layanan-layanannya ya, fasilitasnya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi terakhir yaitu penutupan. Terima kasih kepada teman-teman sekalian karena sudah hadir di pagi hari ini. Semoga sesi ini bisa memudahkan teman-teman untuk melakukan proses ke depannya mengenai aktivasi SSO. Kemudian, teman-teman apabila ada yang terkendala, silahkan diisi form kendalanya dan diisi form kehadiran sosialisasinya ya teman-teman. Jangan lupa, nanti di-share oleh rekan-rekan saya melalui chat meet hari ini. Saya Sarah selaku MC hari ini mewakili seluruh panitia penyelenggara. Memohon maaf apabila ada kekurangan selama sesi sosialisasi hari ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi